Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pak Ustadz Endi Munif, anggota DPR RI, fraksi PKS yang Komisi 7. saya muliakan, Komisi 7. Iya. Yang saya muliakan Ketua PDM, Rektor IPTAR beserta jajaran, seluruh sivitas akademika, mahasiswa dan pengurus masjid dan hadirin sekalian, semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita diminta untuk bicara tentang aktualisasi nilai sholat dalam amal usaha Muhammadiyah. Dan saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hendri tadi itu sudah mewakili Muhammadiyah, bukan karena beliau ada kartu, tetapi sebetulnya substansinya sudah dapat. Tapi saya sedikit tanda hadir juga, saya akan sedikit memberikan share sedikit tentang ide atau gagasan mengenai aktualisasi nilai sholat di dalam amal usaha. Sebetulnya panjang ini karena tiap hari bicara filosofi Isra Mi'raj. Tapi saya bicara begini, di dalam fikih lama itu disebutkan bahwa tegak berdiri betul. Apa istilah orang lama itu? Tegak berdiri betul. Artinya salah satu SOP sholat yang benar itu adalah semaksimal mungkin kita harus mampu berdiri. Kecuali sholat sunat. Kalau sholat sunat boleh duduk. Bahkan tanpa uzur pun boleh duduk. Ketika imam sholat tarawih terlalu panjang ayatnya, kita boleh duduk. Tapi kalau sholat wajib, sholat fardu itu nggak boleh. Bahkan kalau imamnya nggak bisa berdiri, kita juga harus ikut imam. Yaitu kalau imamnya hanya bisa duduk, ya kita harus duduk. Maka dicari imam yang bisa berdiri. Apa hubungannya dengan Muhammadiyah? Salah satu filosofi sholat itu adalah bahwa di Muhammadiyah itu kita selalu berusaha untuk maksimal. Ya, bazlul wus'i atau bazlul juhdi, berusaha untuk memaksimalkan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu yang menjadi amanah. Seperti sholat, ya kita yang pertama itu kita harus berdiri. Agak capek nggak masalah, agak letih nggak masalah, tapi kita punya tujuan. Nah, saya kira di dalam filosofi sholat ini yang saya kira perlu kita kembangkan di amal usaha Muhammadiyah. Maka Ustadz, untuk tetap menjadi sabiqun bil khairat seperti ayat dibacakan tadi, Muhammadiyah nggak mau hanya muktasib. Tadi ayat tadi itu kan tiga. Kelompok kita pertama zalimun li nafsi, wa minhum muktasid, wa minhum sabiqun bil khairat, yaitu terus terdepan untuk melakukan kebaikan. Jadi kita nggak mau hanya asal-asal. Apalagi minus amanah 7 yang kita tunaikan 3. Muhammadiyah nggak mau. Bahkan amanah 7 kita tunaikan 7 saja Muhammadiyah belum puas. Maka harus lebih. Nah, dalam istilah agama disebut ihsan. Kalau kita tanggung jawab 7 diberikan 7 namanya adil. Maka pemimpin yang adil itu, anggota DPR yang adil itu diberikan 7, ditunaikan 7, itu namanya adil. Tapi kalau ihsan itu memberikan sesuatu lebih dari apa yang menjadi kewajiban kita. Maka level terbaik manusia itu adalah ihsan. Maka dalam sholat itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini dimensi ihsan yang paling tinggi, yaitu kalau kita berusaha menyembah Allah, sholat itu seakan-akan kita milik Allah. Tapi kalau Allah kita tidak bisa milik Allah, yakinlah bahwa Allah sedang melihat kita. Akhirnya Ustadz Hendri, inilah yang membuat Muhammadiyah terus bergerak tanpa henti. Bahkan tak perlu disebut dan validasi. Ini selalu saya perjuangkan di mana-mana, tanpa disebut dan tanpa validasi. Sebab apa? Yang kita inginkan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalam bahasa ibu-ibu Aisyah selalu disebutkan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Bukan, tugas kita hanya beramal, nanti fasayarallahu amalakum wa rasuluh.
Validasi itu adalah dari Allah dan Rasul. Rasulnya. Maka ketika kita sholat, ini yang perlu kita terus kembangkan, yaitu bahwa kita memang perlu harus melakukan sesuatu secara maksimal. Iftar udah berusaha untuk itu, Ustaz. Walaupun dianggap awal-awalnya biasa-biasa saja, tapi kalau terus menerus akhirnya sekarang sudah menjadi iftar. Cuma penyakit Muhammadiyah itu, tanda petik penyakit Muhammadiyah itu nggak terlalu puas dengan capaian-capaiannya. Setiap hari berusaha itu. Sedikit curhat kepada Ustaz Henry, banyak orang-orang yang ingin bergabung di Muhammadiyah. Apalagi mohon maaf ketika saya terpilih, itu banyak teman-teman lama ingin mengkoneksikan kembali di Muhammadiyah. Maka saya bawa. Tapi qadarullah, hitungan minggu, hitungan bulan, dan bahkan nggak setahun itu sudah banyak yang mundur. Kenapa? Karena mereka salah persepsi terhadap Muhammadiyah. Teman-teman yang bergerak di bidang usaha, bahkan di politisi, itu mundur secara teratur. Kenapa? Karena di Muhammadiyah itu ternyata wa qul ya'malu fasayarallah. Kerjanya adalah beramal, dan nggak sanggup orang banyak beramal di Muhammadiyah. Maka banyak orang nggak mau. Beruntung kita punya ada anggota DPR yang terus bersama Muhammadiyah, dan banyak orang nggak mau, Ustaz. Sebab di Muhammadiyah kalau grup sosial, grup WA, saya ingatkan Ustaz Henry aja, harus siap mental di grup Muhammadiyah, karena hari-harinya itu adalah list donatur untuk kebaikan. Maka pengusaha itu 2 hari mau ketemu dengan saya, tapi 3 hari nggak mau lagi. Kenapa? Karena bagi mereka Muhammadiyah itu adalah tanggung jawab membantu. Tapi bagi yang konsisten, dia nggak tahu bahwa mereka bersyukur bahwa ada sesuatu yang sudah difasilitasi oleh Muhammadiyah, tinggal saya ikut atau tidak di dalam gerakan dakwah Muhammadiyah ini. Dosen-dosen banyak yang gabung, dipikirnya Muhammadiyah itu seperti yang mohon maaf organisasi yang lain, ya bisa untuk panggung sedikit, lalu banyak-banyak, tapi akhirnya mereka mundur. Kenapa? Biasa jadi penceramah, ya agak bebas saja, karena ini filosofi. Biasa jadi penceramah, dia pikir ketika masuk Muhammadiyah itu diberi jadwal dan dia ceramah di mana-mana. Saya bilang kalau kita di Muhammadiyah menjadi aktivis dakwah, kita yang memprogram dakwah itu, dan kita cari duitnya dan kita cari ustadznya supaya di kampung itu tegak amar ma'ruf nahi. Kalau begitu Ustaz, gak usah lah. Saya udah berikan ilmu, udah berikan waktu, tinggal anak bini, masa saya juga lagi memikirkan diri saya dan teman-teman yang lain. Kalau gitu saya udahlah, berarti tidak sanggup katanya. Maka ini jawabannya kenapa tidak banyak orang mau bergabung secara aktif di Muhammadiyah. Saya ini hati-hati nih, kalau terlalu aktif di Muhammadiyah nanti bisa kapok juga ini. Karena Muhammadiyah itu selalu membuka peluang amal usaha. Itu paradigma pertama. Yang kedua, di Muhammadiyah itu dengan nilai sholat itu apa yang disampaikan oleh, saya kutip, mohon maaf Ustaz, saya kutip pendapat yang langsung saya terima, ini mutawatir sanadnya dari Wakil Bupati Rokan Hilir. Ustaz Henry Munif itu kelebihannya selain pada duitnya, senyumnya. Itu beliau katakan dengan saya, jadi suka senyum, artinya apa? Menebar manfaat. Tapi di Muhammadiyah ini susah kita senyum. Kenapa? Karena PR itu terlalu banyak. Maka untung ada sholat, ya. Masa kita mi'raj tadi untung ada sholat. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang menurut saya yang perlu kita tindak lanjut pagi ini, bahwa salah satu fungsi sholat itu adalah kita menebar manfaat, menebar kebaikan dan kedamaian. Maka di Muhammadiyah itu ada 2, Ustaz. Orang hari ini selalu bicara sholat itu begini, dari kesolehan individual kepada kesolehan sosial. Saya mohon maaf betul, hasil kontemplasi saya bergaul dengan Muhammadiyah ini, saya kira ada 2 hal yang perlu kita lakukan, itu dari kesolehan sistem kepada kesolehan individu. Karena Muhammadiyah kesolehan sosialnya saya kira nomor 1 di dunia, nomor 4 di dunia, bahkan nomor berapa lah di dunia. Bahkan kemarin waktu saya coba terus men-share ide-ide Muhammadiyah, ada yang bilang Muhammadiyah itu pamer.
Saya bilang bukan pamer, kita hanya menyampaikan penilaian orang terhadap Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu adalah orang yang selalu beri manfaat dan sehingga dinobatkan sebagai ini dan itu. Nah, tetapi di dalam kenyataannya kita perlu penguatan individu, kesalehan pribadi. Sistem kita udah bagus. Berhenti Henry Sayuti hari ini ketua PWM itu akan ada. Berhenti kita semua jadi pimpinan cabang, itu sudah ada karena sistem kita alhamdulillah sangat baik. Dan salah satu keikhlasan by sistem itu kita harus bangga, salah satunya adalah di Muhammadiyah. Bukan kesalahan individu, keikhlasan individu, tapi kesalehan sistem, keikhlasan sistem. Karena bagi kami di Muhammadiyah, bagi kita di Muhammadiyah, seperti yang saya tulis itu, buat dulu, udah jadi serahkan ke Muhammadiyah. Orang lain bermuhammadiyah dulu, baru setelah itu bawa ke kita. Sehingga istilah saya immerse yourself, benamkan dirimu di dalam Muhammadiyah itu konsekuensinya besar sekali. Kita tidak dapat apa-apa, tapi kita harus memberikan sesuatu yang apa-apa pada Muhammadiyah. Nah, ini ihsannya luar biasa menurut saya secara sistem ihsan Muhammadiyah luar biasa, memberikan sesuatu lebih dari kapasitas dia sebagai seorang organisasi biasa. Bahkan tugas-tugas negara beliau lakukan. Maka oleh karena itu, saya ingin cerita dua hal sebagai penutup. Pertama, peluang dakwah Muhammadiyah itu besar. Semuanya kita ingin buat. Ibu-ibu ini mestinya masak, sekarang buat perguruan tinggi dia. Makanya viral saya bilang itu buat klinik lagi. Semua hal bisa dibuat oleh orang-orang Muhammadiyah. Tetapi kita perlu sinergi. Saya intip Ustaz, beliau sebagai wakil rakyat dan juga sebagai tokoh Muhammadiyah, wakil Muhammadiyah yang tercatat dari 25 anggota parlemen pusat yang confirm, komit dan bersama Muhammadiyah walaupun partainya berbeda. Maka saya ingin sampaikan kepada Ustaz Henry yang hari ini juga mewakili banyak hal yang bisa dikontribusikan secara bersama, bukan untuk pribadi tapi untuk Muhammadiyah. Saya ingin cerita satu. Ada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UMSU, yang saya kira di antara deretan universitas, UMSU adalah termasuk yang tertinggi. Dan beliau akan menjadi tuan rumah muktamar 2027 di Medan. Saya intip kerjanya, gimana orang itu bisa naik. Ternyata salah satu yang mereka pikirkan itu adalah kemandirian. Muhammadiyah kan belum bisa berpikir kemandirian. Kita masih ketika ada kegiatan masih list terus. Ya, karena itu tradisi kedalan dulu. Buat sekolah kedalan, lalu jual buat semuanya sekolah, minta patungan sama saudagar di Kauman itu di Jogja. Jalan sekolah itu, tiba-tiba gaji guru nggak ada, maka dia bunyikan pentongan. Lalu undang orang ke rumahnya, kita udah buat sekolah nih. Ini nekatnya kedalan tuh begitu yang ditiru oleh Bu Susi, Ibu. Ini nekatnya begitu. Dibuat sekolah dulu, akhirnya ketika operasional udah sekolah udah bagus, ternyata operasional nggak ada. Lalu apa? Dipanggil lah banyak orang untuk melelang milik pribadinya. Piring, dapur, apa semua itu dilelang. Afan lagi acara sehingga apa yang terjadi? Muhammadiyah itu kalau yakin saja, buat aja dulu. Hitung-hitungan ekonominya berbeda dengan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. Kita nggak punya perhitungan-perhitungan keuangan yang matang, tapi yang ada pada kita itu semangat untuk membawa perubahan dan bermanfaat pada orang lain. UMSU juga begitu. Tapi setelah saya intip Ustaz, UMSU itu punya cadangan dana yang saya kira tidak terlalu banyak mengharapkan pada mahasiswa. Mohon maaf kalau mahasiswanya terjadi fluktuasi, tapi UMSU tetap kuat. Salah satu yang mereka buat itu adalah amal usaha produktif. Dan terus terang di depan anggota parlemen kita, anggota DPR, saya sampaikan salah satu yang mereka bikin kuat itu mereka ada punya 200 hektar sawit. Itu bukan mudah membuatnya itu. Dan rektornya ketika ditawarkan tuan rumah apapun untuk acara nasional, mereka siap karena ada punya hal yang seperti ini. Saya ingin cek sama Bu Rektor, ada nggak kita hal yang kayak gitu? Belum. Kenapa? Karena kita masih membenahi internal. Padahal Ustadz ini, Ustadz Henry ini, dia lebih mau hal-hal yang terkait dengan penguatan ekonomi kelembagaan, amal usaha kita.
bukti saya hadir di sini akan sampaikan sama Ustadz. Andaikan Ustadz Henry punya cara bagaimana iftar ini punya 10 hektar sawit ketika pengajian ini di luar program-program lain, saya akan fasilitasi secara teknis nanti di belakang ini. Saya akan fasilitasi, saya dapatkan amanah sekarang untuk mengelola beberapa lahan yang agak jauh di Pekanbaru, tapi kan nggak perlu ininya. Dan itu sangat memungkinkan di salah satu tempatnya, tempat pembinaan beliau Rohul tadi. Rohul di Rohul dengan harga yang sangat inilah nggak normal, sebab ini bicara tentang sosial. Andaikan Ustadz Henry bisa mendorong iftar hari ini dideklarasikan punya 10 hektar sawit, jangan bayangkan 200 juta seperti yang di Rohil atau harganya itu sangat murah, dan itu adalah peluang bagi kita bersama yang lain. Nah, kalau gitu maka hari ini kita berhasil Isra dan Mi'raj kita, bukan Isra Mi'raj, peringatan Isra dan Mi'raj. Dan enak juga saya buat konten Ustadz, iftar Riau punya hanya gara-gara pengajian Isra Mi'raj punya 10 hektar sawit. Teknisnya nanti, karena itu sangat visible, sangat sederhana, tapi dampaknya sangat besar untuk perkembangan iftar ke depan. Jadi kalau ada acara sedikit, Ustaz harus stop, gak usah bantu-bantu yang kecil-kecil. Kenapa? Karena kita sedang ada hal yang bisa kita harapkan, itu lahan-lahan produktif itu. Bu Rektor setuju nggak dapat 10 hektar sawit? Setuju nggak iftar ini punya? Nggak usah, kalau umsu 200 kita 10 hektar saja, dan kita fasilitasi dengan ya gaya Muhammadiyah itu kalau dibantu 5 kita dapat 15. Mohon maaf, tempat lain kadang dibantu 10 jadinya 3. Kalau di Muhammadiyah Ustadz bantu 5 kita jadikan 15. Insya Allah begitu cara Muhammadiyah. Saya kira itu aja pengajian saya pagi ini sebagai filosofi Isra Mi'raj, dan mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti secara bersama. Dan apa yang sampaikan yang terakhir tadi betul-betul menjadi concern kita supaya iftar ini punya amal usaha yang bisa menopang mereka untuk jangka panjang. Izin Ustaz, terima kasih, itu yang bisa sampaikan dalam ceramah ini. Yang lain nanti kita diskusikan filosofi sholatnya sambil berjalan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.